Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikutnya setelah kita membahas mengenai decision tree, kali ini kita akan membahas mengenai random forest. Forest, jadi kalau sebelumnya adalah pohon, nah forest itu adalah kumpulan dari pohon-pohon atau hutan ya. Apa konsepnya? Jadi random forest itu dimasukkan dalam kategori pembelajaran ensemble menggunakan pohon keputusan atau decision tree, di mana dalam hal ini idenya itu adalah daripada kita membangun satu pohon keputusan dan menggunakannya untuk prediksi, maka di dalam random forest ini kita membangun banyak pohon atau tree yang jelas ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, kemudian di dalam memprediksinya kita menggabungkan masing-masing keputusan dari masing-masing pohon ya, itu dengan menggunakan suara mayoritas. Jadi konsepnya ada banyak pohon. Nah, ada banyak pohon. Misalkan yang satu bentuknya seperti ini, yang satu bentuknya seperti ini. Nah, ini masing-masing digunakan untuk memprediksi. Nah, ini memprediksi, misalkan hasil prediksinya A, sedangkan yang di sini hasil prediksinya B, lalu ada pohon lagi. Nah, misalkan seperti ini, nah ini juga hasil prediksinya B, maka keputusannya itu diambil dari mayoritas suara. Gitu ya. Nah, dua konsep utama di balik random forest ini adalah bahwa semakin banyak pakar yang berbicara gitu ya, bicarakan banyak orang gitu ya, maka itu yang dikatakan paling valid. Kemudian konsep kedua adalah adanya diversifikasi, jadi banyak bentuk, banyak model ya, di mana sekumpulan pohon itu tidak saling berkorelasi. Algoritma ini termasuk algoritma pembelajaran mesin yang diawasi atau supervised learning. Ya, dipakai untuk klasifikasi, di mana keluarannya berupa kelas. Bisa juga dipakai untuk melakukan tugas regresi, karena outputnya berupa numerik atau bernilai kontinu. Nah, kita lihat sejarahnya dulu sebelum saya menjelaskan contoh gitu ya. Jadi histori dari random forest ini diusulkan oleh Hu ya pada tahun 95, di mana di sini dia menyebutnya sebagai metode subruang random. Ya, random decision forest itu tahun 95, kemudian dilanjutkan dengan paper yang kedua atau lanjutan atau pengembangannya dari tahun 98, di mana diberi judul Random Subspace Method for Constructing Decision Forest. Nah, motivasinya apa? Di mana pohon atau tree yang diperoleh dengan metode tradisional itu seringkali tidak dapat dikembangkan di dalam bentuk problem yang kompleksitasnya tinggi. Ya. Karena ini akan terjadi hilangnya akurasi pada saat generalization, ya, generalisasi, atau pada saat pengujian data test untuk data-data yang tidak pernah dipakai atau tidak terlihat. Nah, inti dari metode ini itu adalah membangun beberapa pohon dalam subruang yang dipilih secara acak dari ruang feature. Jadi bangunnya itu pohon yang kita sudah bahas pada saat kita membahas decision tree, itu tidak hanya dibangun satu tapi dibangun banyak. Jadi sehingga kita sebut dengan forest atau hutan ya.
pohon atau tree dalam subruang yang berbeda itu akan mengeneralisasi classification-nya dengan cara saling melengkapi. Jadi klasifikasi gabungannya itu akan dapat ditingkatkan secara monoton. Nah, ini definisi random forest-nya yang diambil dari definition yang diusulkan oleh Ho, itu seperti ini, di mana dia menggabungkan metode subruang acak dengan metode bagging. Bagging itu seperti tas gitu ya, diwadah-wadahin dengan beberapa bagian yang dipilih secara acak. Nah, istilah random forest sendiri ini adalah merupakan trademark dari penelitian Leo Bremen dan Adel Cutler tahun 2001. Nah, bagaimana kita membangun pohon-pohon gitu ya dari data set tunggal, tapi hasilnya itu nanti berbeda, gitu ya. Kita pada saat membahas decision tree itu kan kita memilih tuh pada saat splitting gitu ya, kita pilih yang paling bagus. Berarti mestinya hasilnya ya hanya satu untuk satu dataset. Nah, bagaimana di sini konsep di random forest ini sehingga untuk satu dataset dia bisa menghasilkan banyak pohon tapi sedikit berbeda gitu. Maka ada dua pendekatan yang dipakai di sini. Yang pertama adalah bagging atau disebut dengan bootstrap aggregating. Nah, di dalam metode bagging ini, ya, dataset itu diambil, dipilih secara acak subset. Subset itu berarti bagian ya. Jadi kalau kita punya data banyak gitu ya, ini ada data, ini nggak dipakai semua gitu. Tapi dipilih secara acak. Misalkan kita ambil yang pertama ini dan ini, nanti yang kedua baru ini dan ini gitu ya. Itu dipilih secara acak. Jadi dari titik data dari set pelatihan, di mana jumlahnya dipilih yang lebih kecil. Jadi misalkan datasetnya itu jumlahnya ada 4, maka dia dibagi misalkan 22. Tapi ini pemilihannya acak, tidak urut. Kemudian dari masing-masing data ini dibuatlah decision tree, ya, diimplementasikan decision tree. Ini dibuat decision tree, ini dibuat juga decision tree. Jadi decision tree-nya itu banyak tapi kecil-kecil. Nah, jadi kita memasang pohon keputusan atau decision tree untuk setiap subset. Nah, gitu. Jadi makanya variasinya jadi rendah karena dia pohonnya menjadi kecil-kecil. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua itu adalah random subspace method, ya, atau disebut juga dengan fitur bagging, di mana di sini dilakukan penyesuaian sejumlah n pohon keputusan yang berbeda dengan membatasi masing-masing pohon itu beroperasi pada subset feature yang ada. Nah, di sini yang dipilih itu adalah fiturnya. Jadi kalau ini tadi yang pertama bagging atau bootstrap aggregating ini adalah yang dibagi-bagi adalah titik datanya. Tapi kalau random subspace method atau feature bagging ini yang dipilih adalah fiturnya. Fitur itu berarti yang mana? Fitur itu kalau di dataset yang seperti ini ya, maka ini adalah fiturnya ya, atau X-nya. Ya, X-nya inilah yang dipecah-pecah atau dibagi-bagi. Gitu. Ini ada dua model ya. Baik. Nah, ini kita lihat contoh pembagian data bagging pada saat training, di mana yang dibagi adalah data trainingnya. Ya, di sini ada data training gitu ya.
ada dibagi menjadi dua. Jadi ini contohnya misalkan data ini mengklasifikasikan buah, ada buah apel dan buah jeruk. Buah apel dan buah jeruk. Nah, kemudian dipilih nih, dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok data, ya, 4 kelompok data. Misalkan kelompok data yang ini, yang pertama, dia data diambil 8 data yang apelnya itu yang ini, gitu ya. Kemudian jeruknya adalah yang di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ini dipilih secara acak ya. Ini 8, kemudian di sini juga 8, ini 8, di 8. Jadi semuanya terdistribusi dalam 4 subset, 4 subdata gitu ya. Dan itu random. Nah, kemudian di sini dari data ini itu diterapkan decision tree algoritma yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini decision tree-nya diterapkan sehingga diperoleh batasnya atau modelnya, ini contohnya. Ini kemudian yang di sini, ini yang bentuknya di sini, lalu di sini ya. Jadi ini adalah classifiernya, fungsi classifiernya yang memisahkan antara dua kelas tersebut. Nah, ini masing-masing ya, masing-masing dia punya bentuk dari classifier yang berbeda. Yang pertama, classifiernya seperti ini modelnya. Yang kedua seperti ini, yang ketiga ini ada 2 garis, yang keempat 1 garis, bentuknya mendatar atau horizontal. Ini yang dimaksud dengan forest tadi ya, kumpulan dari pohon-pohon gitu ya. Pohon kecil-kecil berkumpul banyak. Nah, kemudian pada saat inferensi seperti apa? Pada saat inferensi atau tes, misalkan di sini ada data baru gitu loh, kemudian diminta memprediksi apakah data X ini merupakan apel atau jeruk. Nah, maka dia akan diprediksi dengan data pertama, dengan decision tree yang pertama, tadi bentuknya gini ya. Nih, oh ternyata dia masuk ke apel. Ketemu keputusannya apel. Kemudian diterapkan juga di decision tree yang kedua. Decision tree-nya kedua di sini, oh dia masuk apel juga. Tapi di decision tree yang ketiga, posisi di sini itu adalah daerah punyanya jeruk. Maka decision tree yang ketiga ini menghasilkan hasil prediksinya adalah jeruk. Kemudian yang keempat, yang di sini ini hasilnya adalah apel. Nah, maka random forest ini nanti akan memberikan hasil apa? Hasilnya adalah dipilih dari keempat ini yang paling banyak. Putusannya yang paling banyak adalah apel. Karena 3 memutuskan apel, sedangkan hanya 1 yang memutuskan jeruk. Ya. Maka keputusannya dari hasil voting ini adalah apel. Dengan tingkat kepercayaannya 75%. Dari mana 75%? Ya ini. 1, 2, 3, 3/4. Karena di sini ada 4 decision gitu ya. Ada 4 decision. Kemudian yang menjawab dengan keputusan apel itu ada 4. Ada 3, sehingga 3/4 adalah 75%. Baik, yang berikutnya ini contoh random subspace method ya. Random subspace pada waktu training ya. Ini contoh yang menggunakan data training gitu. Ini contohnya seperti ini, sama ya. Misalkan dilihat dari, kalau ini metode ini adalah baggingnya adalah bagging feature.
bagging feature. Nah, kalau kita lihat di sini kita mengambil di decision tree pertama ini mengklasifikasikan untuk feature, color, dan mask. Nah, di sini kan ada feature atau ada atribut mask, color, tekstur, pH, gitu ya. Nah, ini kita kombinasikan. Misalkan yang decision tree pertama ini yang diambil adalah color dan mask gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini nanti labelnya sama ya, apple, orange. Oke. Nah, di sini nanti dibangun decision tree berdasarkan atribut mask dan color saja. Kemudian decision tree yang kedua ini dipilih dua feature atau dua atribut yang berbeda daripada yang pertama. Jadi yang kedua ini dipilih tekstur dan pH. Kemudian yang ketiga dipilih pH dan mask. Jadi keempatnya ini dikombinasikan, diambil dua-dua gitu ya. Nah, kita dapatkan 3 decision tree dengan fitur yang berbeda. Ini yang disebut dengan pendekatan random subspace method atau disebut juga dengan feature bagging. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Nah, ini juga beda nih. Beda ini decision tree-nya beda. Ini juga decision tree pertama, decision tree kedua, dan decision tree ketiga. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, maaf ini tadi ternyata ada klik yang berikutnya. Nah, jadi sama ya. Kemudian pada saat inferensi seperti apa? Nah, ini sama ya. Jadi misalkan ada tes sampel seperti ini. Nah, ini di tes ke 3 decision tree. Ya. Berarti kalau yang di sini color dan mask kan gitu ya. Mask-nya 87, color-nya red. Nah, ini ya, color red dan mask 87, decision-nya adalah apple. Kemudian kalau yang menggunakan kedua menggunakan decision tree kedua, yang dilihat adalah tekstur dan pH. Teksturnya smooth, pH-nya 3,1. Nah, ternyata kesimpulannya atau decision-nya adalah jeruk. Nah, kemudian untuk yang decision tree yang ketiga, di sini menggunakan pH dan mask. pH-nya 3,1, mask-nya 87. Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara penggunaan bagging ya, yang menggunakan feature bagging dan dataset bagging. Nah, ini hasil votingnya yang terbanyak juga. Kesimpulannya sama, kesimpulannya adalah apple, tapi confidence-nya berbeda karena di sini hanya 3. Nah, ini 2/3 atau 66,667%. Nah, jadi random forest itu sebenarnya ada proses di dalamnya ya. Jadi dataset itu dilakukan bagging dan random subspace method ditambah juga dengan decision tree ya, learning algorithm. Nah, ini jadi pohon yang dilakukan dengan proses bagging dan random subspace method. Nah, ini gambaran dari algoritma random forest ya, di mana tahap pertama dia mengambil bootstrap untuk subsample-nya, kemudian membangun random forest tree, lalu dia akan melakukan output milih dengan variabel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk memprediksi sama ya, apakah menggunakan regresi atau klasifikasi. Kalau untuk regresi, karena outputnya itu adalah angka atau numerik, maka dia diambil berdasarkan hasil average ya. Tapi untuk classification yang dipakai seperti contoh tadi adalah dengan pemilihan mayoritas.
Ini kita lihat contoh sederhana dengan dataset, di mana dataset ini berbicara mengenai seseorang yang akan membeli komputer berdasarkan usia dan gaji. Ya, di sini, jadi di sini hanya ada dua feature atau dua atribut. Yang pertama adalah usia, yang kedua adalah gaji. Di sini kelasnya ada dua, yaitu membeli komputer dan tidak membeli komputer. Ya. Nah, langkah pertama, maka kita membuat subset data atau bootstrap sampling. Ya, kita misalkan di sini kita mau membuat 3 subset data, maka kita diambil 4 sampel acak dari 6 data yang tersedia. Pokoknya harus lebih kecil. Nah, berapa lebih kecilnya itu juga tergantung dari datasetnya ya. Kalau misalkan seperti ini ya, contoh tadi ada 6 gitu ya, kemudian diambil 4 sampel. Nah, itu settingannya nanti bisa kita set berapa jumlah sampel acaknya dan berapa jumlah subsetnya. Ini juga menjadi hyperparameter yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Ini dataset 1, misalkan ini acak ya. 1, 3, 4, 5, dataset 2, 2, 3, 5, 6, dataset 3, 1, 2, 4, 6. Nah, kemudian dari dataset ini, lalu dibangun 3 pohon keputusan. Misalkan pohon 1, ini pohon 1, kalau kita gambar, itu hanya ada 2 gini ya. Pohonnya, seperti ini. Ini keputusannya membeli dan tidak membeli. Ini juga sama, membeli dan tidak membeli. Ini dari dari pohon 1, pohon 2, pohon 3 gitu ya. Bentuknya seperti ini. Jadi yang di sini usia gitu ya, usia kurang dari 35. Nah, kalau ya, maka dia tidak membeli. Kalau tidak, maka dia membeli. Gitu. Ya. Kemudian ini juga sama, tapi di sini yang menjadi splitting atributnya adalah gaji. Kemudian pohon ketiga splitting atributnya adalah usia juga, tapi nilainya berbeda. Gitu. Jadi ada 3 pohon keputusan yang di generate. Saya tidak perlu menjelaskan dari mana ini ya. Kita bisa nanti kembali ke decision tree lagi. Nah, kemudian dilakukan proses prediksi. Misalkan kita ingin memprediksi apakah seseorang yang berusia 38 tahun dengan gaji 85.000. Ini 85.000-nya adalah dolar ya. Itu akan membeli komputer atau tidak, maka kita melakukan prediksi terhadap pohon 1, pohon 2, dan pohon 3. Nah, ternyata karena pohon 1 berdasarkan usia lebih besar dari 35, maka hasil prediksinya ya. Sedangkan pohon 2 berdasarkan gajinya lebih besar dari 70, maka dia iya juga. Sedangkan pohon 3, dia juga berdasarkan usia 38 lebih besar dari 30, maka iya. Nah, dilihat di sini seluruhnya memberikan prediksi ya, berarti mayoritas ya. Jadi kesimpulannya dia iya. Kalau ditanya berapa confident-nya, ya, berapa nilai confident value-nya, maka nilainya adalah 100% karena seluruhnya itu memberikan hasil prediksi yang sama. Nah, di sini ada penjelasan. Kalian bisa langsung menuju linknya untuk melihat bagaimana implementasi random forest di Python. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dari random forest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.